Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap kaum muslimin di seluruh Nusantara, para pendengar yang budiman, insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, dan dalam keadaan iman wal Islam, sehingga kita bisa hadir untuk senantiasa memberikan kajian-kajian ilmiah mengenai kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan menjelaskan atau melanjutkan isi kitab Riyadhus Shalihin. Ini kajian 15 halaman 204 ya. Kita akan mengkaji hari ini jilid ke-15 tentang menjaga amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang menjaga amal kebaikan ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Shadaqallahul azim. Artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Al-Hadid ayat 16. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di lain surat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna bi'Isa ibni Maryam wa atainahu al-Injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Kami iringkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Mereka mengada-adakan rohbaniyah, meninggalkan perkara dunia, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, atau ajal, sampai meninggal ya. Kita harus menyembah Allah sampai meninggal. Menjaga amal kebaikan ini teman-teman, kalau untuk menjaganya itu ketika kita berbuat kebaikan itu harus punya sikap atau tekad yang istiqomah ya, yang senantiasa kita bisa menjaga
sebetulnya kebaikan itu yang kita lakukan itu sangat bagus sekali. Nah, bagaimana kita merawatnya atau menjaganya supaya kebaikan tetap pada tempatnya, pada posisi yang kita lakukan terus secara terus menerus ya. Kemudian ini ada hadis 153. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis Aisyah. Wa kana habbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Aisyah pernah berkata, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ketaatan yang paling disukai Rasulullah adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kita harus bertahan terhadap kebaikan, terhadap amal-amal kebaikan kita harus dirawat, harus dijaga, harus benar-benar kita pelihara ya supaya bisa konsisten. Makanya di sini untuk memelihara amal kebaikan itu tidak sekaligus kita segunung atau sebukit tapi kita tinggalkan. Tapi ini sedikit-sedikit kita lakukan tetapi continue setiap hari atau setiap waktu ya. Pokoknya aktivitas, kalau misalnya kita sholat duha setiap hari, ya kita lakukan setiap hari dua terus sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai meninggal ya, atau sampai ajal kita sampai gitu. Kemudian ketika kita melakukan hal-hal kebaikan, kita lakukan setiap hari sedikit aja, sedikit tapi konsisten. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan konsisten itu, dengan istiqomah itu ada sifat ikhlasnya itu ya teman-teman. Jadi kita harus biasakan terus berbuat kebaikan agar hidup kita ini beruntung. Hadis 154 wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi minal lail minal lail aw an syai'in minhu faqra'ahu ma baina sholatil fajri wa sholati zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, ruwahu Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur dan belum membaca hizib atau bacaan Al-Quran yang biasa ia lakukan atau hanya melakukan sebagiannya lalu dibaca antara sholat subuh dan zuhur, maka pahala yang dicatat seolah-olah ia membacanya pada waktu malam. Subhanallah. Jadi kalau misalnya kita mau tidur atau belum membaca, kemudian kita melakukan sebagiannya saja atau sedikit saja di antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka pahala yang catat seolah-olah ia membacanya pada waktu malam. Jadi seperti kita waktu malam sebelum tidur itu kita baca ya. Jadi ganjarannya itu luar biasa. Makanya kita biasakan kalau kita senang membaca Al-Quran, ya sedikit-sedikit itu aja, 2 ayat, tapi setiap hari 2 ayat, mau tidur 2 ayat, bangun tidur, terus seperti itu. Jangan sampai kita membaca Al-Quran banyak, tapi kita tinggalkan. Nah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu continue setiap hari. Seperti ini kita dakwah ya, membacakan kitab Riyadhus Shalihin, kita setiap hari kita bacakan supaya apa? Supaya keikhlasannya itu terbentuk dalam diri kita dan ilmu itu berkembang secara rutin biasanya ya. Kita dianjurkan untuk memiliki wirid atau amal kebaikan yang dilakukan secara rutin. Nah, wirid ini kita berzikir kepada Allah, itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, 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 atau alhamdulillah, 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 atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kita lakukan ya. Atau kan sekarang baca sholawat banyak banget ya Robi Bil juga boleh ya teman-teman. Atau Tibil Kulub, ya itu semuanya kita baca ya. Supaya apa? Supaya hati kita ini mendapatkan hikmah atau ibroh sehingga hati kita menjadi senang dan tenang. Atau banyak ya, atau kita menghafal nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan, gitu. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya tahu para nabi, para rasul, kemudian para malaikat. Kita yang harus kita yakini, kita harus tahu ya teman-teman. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak, apalagi kita guru, sebagai guru ya itu harus hafal semuanya supaya dalam hati mereka itu terbentuk giroh. Jadi kalau kita biasakan membaca sholawat, di sini kan biasakan rutin wirid, biasa wiridan atau apa, itu nanti akan terbawa ketika kita menjelang ajal ya. Ajal itu orang dicabut nyawanya itu gimana dia waktu hidupnya. Kalau hidupnya sering beramal baik, nanti insya Allah waktu mendekat ajalnya itu datang. Suka wirid, suka ngaji,
kemudian suka tahajud, suka sholat-sholat yang lainnya, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu ketika kita ajal mendekati kita, ketika kita mau dicabut oleh malaikat Israel nyawa kita, itu akan datang semua menolong kita, yang memberikan kabar gembira bahwa kita itu diterima amal-amal kebaikan kita. Makanya kita konsisten teman-teman. Kemudian orang yang terbiasa membaca wirid nih, orang yang terbiasa membaca wirid itu zikir ya. Lalu suatu saat lupa atau ada halangan tertentu sehingga ia tidak bisa membaca wirid tersebut pada waktu biasanya, kemudian ia melakukannya di waktu yang lain, maka pahala yang ia dapat seperti yang biasa ia perolehkan. Teman-teman, zikir itu biasanya dimanapun bisa ya, kecuali di WC atau di toilet, itu nggak boleh. Dimanapun bisa, kita punya wudhu, nggak punya wudhu, itu boleh ya, membaca sholawat di mobil, membaca la ilaha illallah di kita di kantor, di dalam hati, itu teman-teman silakan ya, sebanyak-banyaknya. Kalau yang di sholat itu setelah sholat wajib kan wiridnya baca alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Setelah itu mah sebanyak-banyaknya alhamdulillah terus subhanallah terus sebanyak-banyaknya teman-teman. Allahu Akbar. Apalagi kita teman-teman suka bawa motor ya, jaraknya jauh misalnya 2 jam atau 1 jam, itu lumayan baca di dalam hati ya. Alhamdulillah. Ya tergantung kita pembawaannya, daripada kita mendengarkan, boleh kita mendengarkan musik-musik yang lain itu sebagai atas hiburan aja, tapi kita biasakan kalau membaca zikir, mendengarkan pengajian, sholawat itu mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah nantinya di alam barzahnya. Kalau mendengarkan yang lain itu enggak ya, di alam barzah enggak dapat pahala. Kalau membaca sholawat, mendengarkan sholawat itu berpahala besar ya, di dunia maupun di akhirat. Hadis 3 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Abdullah bin Amr bin Ashi radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takum misla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Muttafaq alaih. Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan dahulu, ia biasa melakukan sholat malam lalu ia meninggalkannya. Nah, jadi Abdullah bin Amr bin As ini berkata kepada Rasulullah, pernah bersabda, wahai Abdullah, ini kepada Abdullah, ya Rasulullah, janganlah kamu seperti si fulan ya. Biasanya itu si fulan itu sering melakukan sholat tahajud ya, sepertiga malam dia bangun untuk tahajud, tiba-tiba biasanya rajin, tiba-tiba dia meninggalkan begitu saja ya, itu tidak bagus. Jadi makanya Rasulullah itu ketika kita bangun ya kita berwudu ya minimal 2 rakaat ya, tapi setiap malam kita lakukan, itu yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi setiap hari kita lakukan itu, yang habitnya itu, membangun habit atau kebiasaannya itu yang sangat berlian sekali ya teman-teman. Kemudian sebaiknya kita merahasiakan nama seseorang yang melakukan hal-hal tidak terpuji. Jadi kalau ada orang yang tidak terpuji atau apa, itu jangan kita buka-buka ya, rahasiakan. Biarkan saja itu. Kita tidak boleh punya urusan yang bukan urusan kita ya. Kita tidak boleh mengganggu, silahkan saja kita nasihati. Tapi kalau dia tidak mendengar, tidak mau apa, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebaikan yang biasa kita lakukan sebaiknya terus kita lakukan. Nah, kebaikan sekecil apapun, kita entah mengucapkan salam ya, assalamualaikum, itu luar biasa. Kita praktekkan teman-teman, kelihatannya sedikit tapi pahalanya sangat besar ketika kita berjumpa kaum muslimin. Sekarang kayaknya untuk uruk salam itu sangat sedikit sekali ya yang kita lakukan, udah agak sedikit bergeser nih. Jadi kita biasakan ketika kita ketemu teman, assalamualaikum. Ketika pulang dari masjid atau sholat, kita assalamualaikum. Ketika kita pulang kerja, ketemu orang tua, assalamualaikum, cium tangannya. Kemudian seorang istri cium tangan suaminya, ini berpahala sangat besar nih. Ini kebanyakan sekarang ibu-ibu muda ataupun pasangan itu jarang sekali menghormati suaminya ya. Kita siapa nih yang mau berangkat apa, kita bukan karena siapa-siapa, kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya memang hidup kita ini mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat besar sekali. Jadi kita biasakan ya, hal-hal kecil itu sangat besar pahalanya jika kita dilakukan secara terus menerus. Jadi jangan berhenti, kita sudah berbuat baik tiba-tiba berhenti, jangan. Jadi berbuat baik terus. Kalau misalnya kita sodakoh nih, kita kan punya gaji kita misalnya 1 bulan 1 juta, kan itu kecil.
kita udah napakah semuanya seadanya, kita udah lakukan rezeki yang halal, ya itu barokah kok. Kalau rezeki yang halal walaupun sedikit itu pasti barokah teman-teman ya. Jadi ketika kita punya uang 1 juta, kita sisipkan nih per Jumat misalkan 10.000 kita kasih ke kotak masjid itu, atau 5.000, nanti 5.000-nya untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Ya syukur-syukur kita besar ya, misalnya 1.025.000 tuh ininya apa sedekahnya. Jadi 1.025.000, 1.025.000 itu kita biasakan. Misalnya kita biasa menolong orang beli sayuran misalnya kan, ibu-ibu yang tidak mampu kita belikan sayuran, itu entah pare, entah ketimun, entah apa ya, sekilo misalnya tiap Jumat misalnya, atau minyak atau gula, apa aja ya yang kita bisa, yang kita mampu. Misalnya kita ingin menjaga sedekah ini konsisten teman-teman, atau setiap bulan deh. Setiap bulan kita kasih ke tapi udah mencukupi keluarga kita dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ke orang lain itu kita puasin keluarga kita dulu, ekonominya, kemudian dapurnya semua. Setelah itu baru ke yang lain. Jadi akhlaknya begitu teman-teman. Jangan kita baik kepada orang lain, rame ada orang lain kita baik, tiba-tiba keluarga kita tinggalkan atau bakhil terhadap keluarga kita, itu nggak boleh teman-teman. Jadi kita setelah keluarga kita sudah tercukupi, sudah bagus ya, walaupun sedikit demi sedikit udah ada lah gitu ya nafkah itu, kemudian kita punya rezeki, kita sisihkan ke masjid, ke majelis taklim. Nah itu pahalanya sangat besar sekali ya, walaupun itu sedikit. Yang penting ikhlas, syukur-syukur besar ya, bagus sedekah itu. Kita kan belajar dulu, kecuali kita memang udah settle uang kita misalnya ratusan miliar, nggak usah menunggu ratusan miliar, 1 miliar ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita ngelihat orang kaya itu belum tentu dia bahagia, kemudian orang miskin belum tentu dia menderita. Jadi ya kita biasa-biasa saja hidup ini. Yang penting gerak gitu ya. Jadi jangan pusing, jangan mikirin kehidupan gak usah pikirin. Kita ibadah yang betul, kerja yang benar, ada rezeki kita sisipkan, kita tabungkan untuk anak sekolah, untuk anak pesantren, ya pesantrenkan supaya memang hidup ini menambah ibrah dalam ilmu yang kita miliki semua dalam keluarga kita ya. Kita hidup di alam dunia nggak buat apa kan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita usahakan ketika kita melakukan aktivitas di alam dunia ini, kita usahakan kita amaliyahnya itu mendapat dalam akhirat gitu. Di sini konsisten teman-teman berbuat kebaikan walaupun sekecil. Misalnya kita mau jalan nih, di jalan biasanya ada paku, ada beling, atau ada batu gede ya. Takut kita orang lain kena ataupun terjatuh, kita singkirkan batu itu, beling itu, paku itu. Ini ganjaran luar biasa teman-teman ya. Atau ada sampah nih, biasanya kan yang lagi viral biasanya tuh Gubernur Jawa Barat itu datang belusukan kemana ya, dia bangun sendiri ininya bersama kawan-kawannya, bersama rekan-rekannya untuk membersihkan sungai-sungai, sampah-sampah. Itu bagus ya, contoh yang bagus itu yang kita tiru ya. Mudah-mudahan itu nanti keikhlasannya meresap dalam hatinya ketika dia bekerja. Beda kok teman-teman, orang-orang yang melakukan memang benar-benar pure ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya itu beda. Ya, bekerjanya juga beda, semangatnya itu di atas rata-rata orang yang biasa ya teman-teman. Jadi kita biasakan disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun itu sedikit, nanti pengaruh sekali tuh untuk kehidupan kita. Itu seputar menjaga amal kebaikan. Kemudian ini hadis terakhir, hadis 156. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza fatasus sholatu minal laili miwajain aw ghairihi shalla minan nahari minan nahari sinat asyrota rokatan. Saya ulangi. Wajain au ghairihi shalla minan nahari sinat asyrota rokatan. Ruwahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak sholat malam karena sakit atau lainnya, beliau melakukan sholat 12 rakaat di siang hari. Masya Allah. Jadi kalau misalnya Rasulullah tidak sholat malam, itu beliau menggantikannya sholat rakaat di siang hari 12 rakaat ya teman-teman. Jadi memang kehidupan di alam dunia ini, amaliyah ahlul jannah itu kebanyakan melakukan qiyamul lail atau sholat sepertiga malam, jam 1, jam 2, jam 3, ya jam 4.
Itu untuk tahajud ya teman-teman. Itu amalia-amalia para wali, para ulama, para nabi, para rasul. Sedangkan bahwa Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang namanya tahajud itu wajib ya. Untuk nabi, untuk rasul itu wajib untuk melakukan sholat qiyamul lail. Kalau kita sunnah. Kemudian wirid atau amal kebaikan yang rutin dilakukan selalu suatu saat tidak bisa dilakukan karena satu hal lain sebaiknya dilakukan ketika halangan tersebut sudah tidak ada. Jadi misalnya kita biasa melakukan wirid atau amalia rutin kebaikan. Misalnya kita satu hari harus mengkaji misalnya 5 ayat. Ya, 5 ayat terus tiba-tiba kita sakit. Nah, kita catat nih sakit kita tidak bisa melakukannya, misal sakit papa, kita catat sakit kita misal 1 minggu. Nah, itu kita bayar 1 minggu itu kejar. Supaya apa? Supaya tidak terputus. Kalau terputus itu biasanya itu teman-teman, kalau misalnya kita terputus itu biasanya untuk melakukan itu malas sekali ya, untuk bangkitnya itu ya. Contohnya misalnya kita sholat sunat taraweh di puasa Ramadan. Itu misalnya 1 kali kita sholat taraweh, 2 kali sholat taraweh, 3 kali sholat taraweh, 6 kali sampai 8 kali sholat taraweh. Tiba-tiba pas 9, 10 kita meninggalkan sholat taraweh. Itu untuk bangkitnya malas teman-teman ya. Jadi kita usahakan, paksakan. Memang ibadah itu harus punya tekad yang kuat. Saya mau beribadah kepada Allah secara konsisten gitu. Harus benar-benar kuat teman-teman ya. Kita harus benar-benar nih jiwa ksatria. Jadi kan mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kuat itu mukmin yang dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Allah itu mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu kita harus kuat teman-teman, kuat. Kuat semuanya, kuat ekonominya, kuat kesehatannya, kuat ilmu pengetahuannya, kuat untuk belajar ilmunya, kuat untuk bekerjanya teman-teman. Gitu. Jadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat itu harus seimbang, harus pas gitu. Jangan dunia terus. Emang kita mau mati? Kita kan mau mati semuanya, kita nunggu giliran, ya kan? Kemudian kita bekerja aja rugi, kita nggak ibadah, nggak sholat, ngapain? Hidup dalam dunia tidak sholat, tidak ibadah, sholat kita paksakan, zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, kemudian maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, subuh ada waktunya. Masa kita badan sehat, bekerja sehat, kemudian kita bekerja kuat, ibadah nggak pernah? Ini sangat rugi sekali ya teman-teman. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam rugi. Rugi apa itu? Rugi tidak sholat, rugi tidak ibadah, rugi tidak puasa Ramadan, bekerja buat apa? Kan yang ketika kita meninggal kan yang mengantar kita ke kuburan siapa? 1, keluarga kita kan, kemudian harta kita, kemudian amal perbuatan kita. Amal jelek masuk ke alam barzah, amal baik masuk ke dalam barzah. Yang 2 ini harta, keluarga kita pulang dia ke rumah, nggak mau nemenin ke dalam alam barzah. Illal ladzina amanu wa amilu sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilu sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, seperti ini. Nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran, gitu. Semuanya rugi manusia ini kalau tidak ibadah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Ini kesimpulan dari pelajaran hadis yang kita bacakan ini. Yang pertama, wirid atau amal kebaikan itu rutin dilakukan. Apa aja ya kebaikan itu rutin dilakukan, kita lakukan. Kalau keburukan itu sejauh mungkin kita tinggalkan dah. Sejauh mungkin kita tinggalkan teman-teman ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan sehat, anak ada, kemudian istri juga ada, rumah juga kebangun, baca Al-Qur'an, semuanya. Supaya apa? Supaya hidup ini stabil. Kemudian hadis ini merupakan dalil diperbolehkannya mengkodok amal yang sifatnya sunnah. Boleh kita mengkodok yang ketinggalan kan ya, kita mengkodok. Apalagi puasa wajib misalnya kita Ramadan nih nggak kuat, sakit atau apa ya, kita kodok lah Ramadan itu kita supaya apa? Supaya kita tidak rugi. Benar yang tadi kita katakan, semuanya dalam dunia ini rugi. Illal ladzina amanu wa amilu sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Jadi mulai sekarang kita biasakan teman-teman, di jalan di apa mau kita sholawatan nggak apa kan? Bagus itu. Tibil qulub ya Rabbi bil, tadi yang malaikat Jibril juga, semua yang sudah contohkan oleh para alimul ulama atau al-berjanji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Subhanallah, enak teman-teman ya. Dimanapun kita, di jalan ya kita baca, di pasar kita baca, kemudian di masjid kita baca setelah sholat yang kita lakukan. Habis itu kita selawatan. Itu mantap, mantap sekali teman-teman. Atau ya Rabbi bil, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Gitu teman-teman ya. Demikian teman-teman, judul ini sangat bagus sekali untuk menjaga, merawat suatu kebaikan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kita lancar, bekerja kita lancar. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita gali ini, yang kita kumpulkan ini, mudah-mudahan ke bawah sampai kita wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, sampai ajal datang kepada kita. Mudah-mudahan ini amal perbuatan kita ini ada hikmahnya, ada ibrohnya. Para pendengar yang budiman di seluruh Nusantara mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendengarkan kajian-kajian yang segar-segar, kajian-kajian yang bersifat terbuka atau memberikan motivasi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah rajin, mudah-mudahan mendengarkan ceramah ini kita lebih rajin lagi, lebih ikhlas lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang kita miliki ini walaupun sedikit, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Demikian usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.